proposalnya jangan santunan yatim, karena kadang-kadang yang kita santunin udah nggak yatim lagi. Kalau nggak salah tahun lalu acara kayak gini udah disampaikan, bikin judulnya santunan yatim dan fakir miskin begitu. Kan anak yatim yang udah gede masih butuh santunan. Siapa yang nyantunin? Kita. Masih butuh mereka walaupun udah nggak yatim lagi. Bapak Ketua Yayasan sudah menyampaikan simple, padat, dan begitulah adanya. Masih ada 2-3 acara. Pertama tausiah setelah ini, lalu ada pemberian bingkisan secara simbolis kepada 57 yatim, dan penutup doa nanti kita akan akhiri makan bersama. Oh ya, ahlan wa sahlan untuk Bapak Ustaz Kiai Haji Abdullah Hasani dari pesantren Al-Mawaddah yang alhamdulillah bisa sempat hadir. Mari sama-sama kita ngaji, kita nuntut ilmu yang berupa tausiah oleh penceramah kita Bapak Kiai Haji Ahmad Fikri LC. Beliau guru kita di malam minggu. Kami persilahkan dengan segala hormat. Lewat Isya berarti ya. 20 menit lewat Isya. Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khairi ma yuhmad wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yu'ad. Summa amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banas sabil. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah, orang tua kita Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sa'ali, guru kita yang mulia yang terhormat Mukarram Kiai Haji Abdullah Al-Hasani. Kita doakan mudah-mudahan kedua tokoh kita ini, kedua orang tua kita ini diberikan kesehatan selalu, panjang umur dalam ketaatan, sehingga bisa terus membimbing kita dengan ilmu dan pengalaman mereka ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Matroji selaku ketua yayasan, Bapak Agus LMK dari Jagakarsa, Ketua DKM Bapak Ustadz Idam Khalid, Ketua Panitia Ustadz Kamaluddin, donatur kita alhamdulillah Bapak Frans, Bapak Fajar Maulana, juga tentunya yang sama-sama kita sayangi dan kita banggakan putra-putri kita, anak-anak yatim yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur alhamdulillah kegiatan tahunan di Masjid Al-Mujahidin ini, bahkan tadi saya dengar kegiatan bulanan menyantuni anak yatim malam ini bisa terlaksana. Kita doakan mudah-mudahan panitia ya, fisik, tenaga dan pikirannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Kalau malam ini terkumpul dana misalnya 10 juta disantunin semua anak yatim, tuh panitia semua dapat tuh sedekah 10 juta walaupun bukan duit dia. Walaupun bukan duit dia, cuman lewat doang kan, ngambil salurin, itu sama pahalanya 10 juta. Bayangin
Luar biasa nggak tuh kira-kira? Syaratnya tadi nggak boleh diambil sedikit pun, sepersen pun, begitu ya. Nggak boleh diambil. Itu pahalanya gedenya luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan bulan depan ada lagi. Amin ya rabbal alamin ya. Karena yang namanya santunan yatim itu berlakunya bukan setahun sekali, tapi tiap bulan, begitu ya. Dan bagusnya proposalnya jangan santunan yatim, karena kadang-kadang yang kita santunin udah nggak yatim lagi. Kalau nggak salah tahun lalu acara kayak gini udah disampaikan, bikin judulnya santunan yatim dan fakir miskin, begitu. Kan anak yatim yang udah gede masih butuh santunan. Siapa yang nyantunin? Kita. Masih butuh mereka, walaupun udah nggak yatim lagi, dia masih sekolah, butuh bayaran. Maka biar sedekahnya nih semuanya sah, niatinnya santunan yatim dan fakir miskin. Ya, kalau fakir miskin janda boleh. Kalau fakir miskin anak yatim yang udah gede tapi hidupnya kurang mampu berhak, gitu. Repot kalau kita judulnya cuman anak yatim. Kalau benar-benar anak yatim, berarti anak yatim itu dalam hadis sahabat Nabi Ali radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah tentang anak yatim. Nabi jawab, la yutma ba'dal ihtilam. Enggak disebut lagi yatim kalau udah balik, gitu. Kamu udah balik belum, Dek? Ditanya. Belum, Pak Ustadz, aku belum mimpi. Tapi usianya udah 15 tahun. Kalau udah numbuh kumis, walaupun ente nggak mimpi sudah balik. Kalau di tubuh sudah numbuh bulu, biar kata ente belum mimpi sudah balik. Yang namanya balik bukan cuma mimpi basah. Suara udah pecah itu juga tanda balik, begitu. Jadi banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tapi waktunya mepet nih ya. Hadis Nabi aja deh nih, saya mau sampaikan satu, mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat kita pulang, ada yang kita bawa. Nih hadis derajatnya sahih, ada di kitab Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketika beliau menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 215. Tadi ayatnya saya baca tentang infak sedekah kepada fakir miskin ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, orangnya kabirus sin azimul mal, disifati oleh sahabat dua. Nih yang datang kepada Nabi usianya udah tua, tapi duitnya banyaknya luar biasa. Jadi yang datang bertanya orangnya udah tua, tapi duitnya kira-kira di sini siapa nih? Pak Haji Salih, amin ya Rabbal, duitnya banyak ya kan, udah tua. Dan persaksian dari sahabat ini, bapak tua meninggalnya di perang Uhud, bayangin. Berarti biar kata tua, semangatnya masih udah luar biasa. Dia tanya begini, Pak, lihat nih pertanyaan orang kaya. Lihat, dia tanya, ya Rasulullah, kalau saya punya 1 dinar, apa yang harus saya lakukan? Kira-kira duitnya cuma 1 dinar apa banyak? Duitnya kan mungkin ribuan dinar, duitnya banyak. Tapi biar kata dia kaya, duitnya banyak, kagak sombong gitu. Nggak dijadiin tuh harta bangga-bangga di hadapan orang lain. Terbukti dari pertanyaannya, dia nanya sama Nabi, ya Rasul, kalau saya punya 1 keping emas, apa yang harus saya lakukan? Nabi jawab, anfik ala nafsika. Ente cuma punya 1 dinar, padahal Nabi tahu duitnya banyak. Gunain tuh 1 dinar untuk menafkahi dirimu sendiri. Wa in kana dinaran, kalau saya punyanya 2 bagaimana ya Rasul? Naik lagi. Berarti kan ini pertanyaan, sebenarnya dia punya duit lebih daripada 1 dinar gitu. Tapi ini jadi hukum.
Kalau kita benar-benar punya 1 dinar, udah jangan dikasih orang, buat diri gitu tuh. Itu hukumnya. Ya. Kalau punya 2 bagaimana ya Rasul? Anfik ala ahlika, kata Nabi. Kalau punya 2, 1 buat ente, 1 lagi buat keluarga. Siapa berarti itu? Anak sama. Berarti nomor pertama kedepankan diri kita, yang kedua kebutuhan keluarga. Kalau saya punya 3, gimana ya Rasulullah? Naik terus. Kata Nabi, anfik ala khadimik. Kalau punya 3, yang ketiga kasih yang sering bantuin kamu di rumah, entah budak atau segala macam, tuh kasih dia tuh. Kalau saya punya 4 ya Rasulullah, yang keempat baru Nabi bilang buat orang tua, yang kelima buat fakir miskin. Ya Allah. Jadi itu urutannya ya. Itu urutan itu. Pertama ke siapa dulu? Diri sendiri. Yang kedua keluarga, anak istri. Yang ketiga membantu, asisten yang sering bantuin kita. Yang keempat orang tua. Yang kelima fakir miskin dan yang lain sebagainya. Selesai Nabi jawab kayak begitu, turun ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 215 yang tadi saya baca di awal. Yas'alunaka maza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, kemana infak harta ini harus kami salurkan, begitu ya. Infak. Jadi Pak, kalau kita belajar fikih nanti ketemu ada 5 jenis pemberian seorang kepada orang lain. Ada 5 yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Ada 5. Yang pertama nih yang di ayat, namanya infak. Namanya infak. Masuk infak juga sejenisnya sodakoh. Para ulama menggabungkan dan nih, mau infak atau sodakoh sama, walaupun sebenarnya beda. Yang kedua, pemberian itu bernama hibah. Hibah. Yang ketiga namanya hadiah. Yang keempat namanya wasiat. Yang terakhir namanya, ini yang dilarang. Kalau yang terakhir namanya riswah, gitu. Jadi ada 5 pemberian, 4 sunnah, 1 haram. Yang pertama apa tadi? Infak. Infak itu sunnah. Kalau yang wajib namanya zakat. Infak. Infak itu nggak cuma duit, bisa makanan, bisa sembako, itu infak. Jadi yang namanya infak itu materi, dan materi belum tentu duit. Begitu. Saya nggak punya duit Pak Ustadz, saya mau ngasih beras doang, jadi infak. Gitu. Jadi infak ya. Jadi yang 4 tuh sunnah, infak atau sodakoh. Yang kedua hibah. Yang ketiga hadiah. Yang keempat wasiat. Kalau infak sodakoh tujuannya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih saya infakin harta buat fakir miskin, harapannya apa? Dapat pahala nanti balasan dari. Kalau hibah nggak ada tujuan apa-apa. Kalau yang kedua tuh hibah, udah ngasih aja begitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngasih, itu namanya hibah. Hibah ya, ada di negeri kita namanya apa? Dana hibah. Tapi tujuannya untuk ngebantu, berarti bukan dana hibah. Kalau tujuannya ngebantu orang lagi susah, lagi butuh, itu jatuhnya infak dan sodakoh. Jadi kita ini salah penggunaan sebenarnya nih. Dana hibah di masa pandemi itu bukan dana hibah. Kalau dana hibah ya diberikan memang nggak ada dorongan apa-apa, udah ngasih aja begitu.
ngasih aja. Seperti kita ngasih apa misalnya sayur yang kita masak buat tetangga kita, itu hibah ya. Atau tiba-tiba ada orang datang ke kita, Pak Ustadz, saya mau kasih mobil saya ini. Lah, mobilnya buat saya. Iya, hibah. Itu nggak ada angin, nggak ada apa. Kita nggak minta, orang tuh kasih aja, begitu. Itu namanya hibah, ya. Kalau sedekah nggak butuh akad, kalau hibah butuh akad, begitu. Akad harus ada akadnya. Ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Wasiat apa? Nah, hadiah, ya, hadiah dulu. Yang ketiga kalau hadiah diberikan kepada orang yang kita muliakan, gitu. Karena dia berjasa, kita kasih dah hadiah, begitu, ya. Itu hadiah. Dan kalau hadiah bedanya sama hibah, hadiah kita bawain ke orangnya nih. Kita bawain, kita datang ke rumahnya. Nih, hadiah. Karena kita memuliakan dia. Kalau hibah mungkin kita telepon, Pak datang ke rumah, ada apaan? Saya mau ngasih hibah ke Bapak. Dia kita suruh datang. Kalau hadiah apa tuh? Kalau hadiah kita yang datang, kita bungkus rapi karena dia orang yang kita hormati. Lagi-lagi kalau hadiah nggak butuh akad, begitu. Yang butuh akad tadi apa? Hibah. Hibah itu harus ada akad. Ijab kabul namanya akad tuh, ya. Diserahin dan diterima. Pak, saya mau kasih hibah nih, tanah 1 hektar. Ambil dah kemari ke rumah nih sertifikatnya. Begitu dia mau jalan ke rumahnya, mati di tengah jalan. Selesai nggak akadnya kira-kira? Sah nggak tuh hibahnya? Hibahnya sah, bisa digantiin sama ahli karena udah ada apa tuh? Niat dan ikrar di dalam hati, udah pengen memberikan yang mati, entah yang berikan hibah atau yang menerima hibah, lam tanfasihul hibah, hibahnya tidak rusak, begitu, ya kan? Hibahnya tidak rusak, begitu, ya. Nah, yang ketiga tadi hadiah. Yang terakhir, yang keempat, disunahin kita memberikan sesuatu kepada orang lain, namanya apa tadi? Wasiat. Apa bedanya wasiat sama hibah? Kalau wasiat diberikannya nanti setelah meninggal. Kalau hibah masih hidup. Nak, sini kamu nak, Bapak mau ngasih sesuatu buat kamu. Apa tuh Pak? Karena kamu nih anak yang taat, bakti sama Bapak, Bapak mau kasih mobil buat kamu. Itu hibah namanya. Bapaknya masih, mobil yang mana Pak? Yang 2 pintu buat kamu. Waduh, yang Lamborghini Pak, bukan Col. 2 pintu juga tuh, ya kan? Mobil bak, ya kan? 2 pintu. Kirain yang Lamborghini Bapak, enggak, no, yang Col, begitu, ya enggak? Karena Bapak lihat kamu sering narik, udah pakai datu buat ente, ya kan? Jadi kalau hibah dia masih, tapi kalau udah meninggal namanya wasiat. Wasiat. Saya berikan mobil ini Alphard tahun 2022 buat Ustadz Ahmad Fikri kalau saya meninggal. Waduh, tuh narasi doang tuh, narasi doang, ya, contoh. Kira-kira benar apa enggak tuh kira-kira? Belum benar, nggak tahu siapa yang ngasih. Tapi enak gak narasi kalau begitu tuh? Enak banget, ya nggak? Dikasih Alphard, ya kan? Nah tuh, tapi nanti kalau udah pas udah meninggal kita datang ke rumahnya, jangan minta dulu, keluarganya lagi repot, begitu. Mana mobil Alphard, Bapak kamu udah wasiat katanya mau kasih. Tar dulu apa Pak Ustadz, nunggu 7 hari, begitu. Kalau udah 7 hari, udah tenang, baru kita serah terima. Wasiat sama kayak hibah, butuh ijab kabul, akad, harus ada tuh akad. Tapi kalau yang malam ini kita laksanakan sedekah, infak, hadiah, itu semua tidak butuh akad, begitu, ya. Sedekah, hadiah tidak butuh akad, yang penting sudah diizinkan sama yang memberi. Tolong nih duit buat anak yatim, buat fakir miskin, gak boleh buat yang lain, gak boleh. Nih tolong makanan disediain buat jamaah, maka buat suguhan jamaah.
Kadang-kadang di kita nih Pak, ngadain haul, ngadain 7 hari, ngadain apa lagi? Acara-acara hari besar, kan ada suguhannya. Suguhannya itu dalam bahasa fikih namanya ibahah, dibolehin ketika kita datang di situ. Pulang udah lain lagi ceritanya. Ada orang bertamu ke rumah saudaranya, disediain tuh kacang segala macam. Boleh nggak kita bawa pulang? Nggak boleh, kecuali udah di sini. Makanya kalau bikin acara di rumah, kita datang ke rumah orang, jangan langsung dimasukin kantong kresek. Itu jadi haram tuh Pak. Karena tuan rumah nyediainnya buat apa tadinya tuh? Buat yang datang di sini, takutnya pada bungkus tamu datang lagi makanan udah kagak. Kan kadang ada nasi kebuli ya enggak? Silakan 4 makan dah, makan. Belum dikasih bawa pulang udah pada dibungkus. Piring-piringnya masuk, kan itu hadirinnya enggak? Haram. Yang namanya bertamu cuma yang itu kita makan. Nanti kalau tuan rumahnya bilang ada sisanya ya bawa pulang dah. Nah kalau udah begitu baru boleh kita bawa pulang gitu. Oh Ustaz, dulu saya bertamu kebiasaan banget saya bawa pulang. Bagaimana dah tuh? Minta redonya sekarang. Sekarang orangnya masih hidup nggak? Datang ke rumahnya, Pak Haji Arif, mohon maaf, dulu kacangnya saya yang bawa pulang. Astagfirullahalazim, ternyata ini pelakunya. Lebaran kacang saya habis mulu, ente pelakunya. Redoin ya Pak Arif. Iya begitu. Udah dapat redo, halal. Kalau enggak sama kayak tadi kata Pak Matroji, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabih. Ini daging tumbuh kalau dari harta yang haram, maka tidak ada tempat kembalinya kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan infak dan sedekah Bapak Ibu malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan santunan, ini sebenarnya sedekah dan infak. Tapi kalau dikerjain rutin, jadi baru namanya santunan. Jadi kafalah. Jadi ada sedekah, ada infak, ada kafalah. Kalau cuman sekali 2 kali, setahun sekali, itu namanya sedekah buat anak yatim. Tapi kalau diberikan sepanjang tahun, mana kebutuhan anak yatim? Ini buat bajunya, ini buat SPP-nya saya tanggung, ini buat kebutuhan hariannya saya tanggung. Itu baru naik tingkat jadi kafalah. Mudah-mudahan infak, sedekah dan kafalah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.